Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, biar urapan-Mu mengalir memenuhi hidup kami dari ujung rambut sampai telapak kaki. Roh Kudus, pagi hari ini buat sesuatu yang spesial dengan urapan kuasa otoritas mengalir memenuhi hidup kami Tuhan. Bicara pagi hari ini dalam anugerah-Mu, dalam kuasa-Mu, dalam otoritas-Mu. Tuhan beracara dalam kedahsyatan-Mu, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semuanya dalam ruangan ini tanpa terkecuali. Urapi kami semuanya Tuhan. Hamba mau berdoa tidak ada satupun yang terlewatkan dengan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat semua yang terbaik yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu, rapi kami Tuhan, buat kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam ketepatan ilahi sampai ujung garis akhir hidup kami didapatin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hanya menyenangkan hati-Mu saja. Roh Kudus, urapi kami. Kami mencintai-Mu, kami mengasihi-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Hari ini kita akan belajar firman. Karena firman yang kita mengerti akan membuat kita tahu bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus ngambil keputusan. Jadi keputusan yang kita ambil, sikap yang kita ambil dalam hidup ini sesuai dengan firman. Tapi kalau keputusan dan sikap kita yang kita ambil itu serampangan, sembrono, mau kita sendiri, ngikutin kehendak kita sendiri, ngikutin ego kita sendiri, dan ujungnya pasti kita akan ketemu masalah. Selama ini kalau Bapak Ibu ketemu masalah, dapat dipastikan karena keputusanmu salah, sikapmu salah. Apalagi kalau sampai ribut dengan orang, berantem dengan orang, sikapmu pasti salah. Tapi Tuhan mau kita ini ngambil keputusan dalam segala sesuatu tepat seperti yang Tuhan mau, apapun itu namanya. Makanya waktu kita beribadah seperti ini, kita beri yang terbaik sama Tuhan. Terutama hidup kita dulu yang diberikan sama Tuhan. Karena kita sebenarnya tidak bisa memberi apa-apa sama Tuhan. Karena semuanya berasal dari Tuhan yang kita miliki hari ini. Kita mau beri apa untuk Tuhan? Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang punya seluruh bumi ini. Segala sesuatu yang kita pakai hari ini, yang kita miliki hari ini, yang kita nikmatin hari ini dari Tuhan. Alkitab katakan dari Dia, untuk Dia, bagi Dia. Semuanya dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kita bisa beri yang terbaik dari Tuhan adalah bagian dari hidup kita sendiri. Lewat pujian penyembahan yang keluar dari lidah bibirmu. Makanya kenapa saya seringkali nyembahnya lama, karena saya berusaha berikan penyembahan yang terbaik. Karena itu yang bisa saya beri sama Tuhan. Kita punya uang, uang itu datangnya dari Tuhan kok. Kita punya makanan, kita diberkati, datangnya dari Tuhan. Nyawa kita datangnya dari Tuhan. Pakaian, harta benda kita datangnya dari Tuhan. Tapi pujian penyembahan itu datang dari hati yang mengasihi Tuhan. Amin. Karena kita mencintai Tuhan, makanya kita memuji Tuhan. Kalau kita nggak mencintai Tuhan, kita nggak bisa memuji Tuhan. Kita nggak bisa menyembah Tuhan. Karena banyak orang pujiannya palsu, ada embel-embel di belakangnya. Seperti seseorang baikin seseorang karena ada maksud baik, maksud tertentu, sehingga dia kasih pujian palsu. Tapi kita kan nggak bisa beri pujian palsu sama Tuhan. Kita harus beri pujian yang tulus datang dari Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Katakan amin. Dimulainya dengan memberi hidup kita sebagai persembahan yang kudus berkenan di hadapan Tuhan.
Hidup kita yang harus jadi korban dulu di hadapan Tuhan. Baru pujian dan penyembahan kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Karena kalau hidup kita kacau, hidup kita berantakan, mulut kita ngawur, sikap kita semau kita sendiri, mana mungkin kita bisa beri persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan tidak mungkin Tuhan berkenan. Karena Tuhan melihat dari dalam hatimu isinya apa. Kalau hatimu isinya pujian, pengagungan, rasa syukur, kamu beri pujian yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Sekarang kita lihat di Mazmur pasal yang ke-24. Ini nyanyiannya Daud. Daud orang yang cinta akan Tuhan. Orang yang cinta Tuhan belum tentu hidupnya sempurna, tapi lewat proses, lewat perjalanan hidup sedang disempurnakan. Kita ini sedang disempurnakan. Yang bawel, yang cerewet sedang disempurnakan. Yang gampang khawatir, cemas sedang disempurnakan untuk memiliki damai sejahtera. Yang suka ngedumel kelihatannya nggak ada, ini sukanya senyum semuanya di sini. Amin. Sedang disempurnakan. Yang lagi susah, engkau sedang diberikan damai sejahtera dan sukacita. Perjalanan kita ini sedang disempurnakan. Daud pernah jatuh di dalam dosa, tapi dia bertobat, berbalik sama Tuhan. Sehingga di Kisah Para Rasul dipromosi menjadi orang kesayangannya Tuhan. Kita kan pingin didapati menjadi orang kesayangannya Tuhan. Amin. Kalau kita punya anak kesayangan, dia nggak minta apa-apa, kita kasih. Kalau ada orang yang kita sayangin, dia tahu butuh sesuatu, kita pasti beri. Betul apa enggak? Kalau kita disayangin Tuhan, kira-kira kebutuhanmu apa dikasih tahu sama Tuhan dan diberi sama Tuhan enggak? Hidupmu dicukupin apa tidak? Masa depanmu dibuat bahagia apa enggak? Katakan amin. Amin. Itu orang yang disayangin Tuhan, itu orang yang dikasihin Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia ngomong seperti ini, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Di 1 Korintus 10 ayat 26, karena bumi serta segala isinya adalah miliknya Tuhan. Bumi ini dan semua yang di dalamnya adalah miliknya Tuhan. Kalau kita ini miliknya Tuhan, kita diproteksi Tuhan apa enggak? Tuhan tahu enggak kesedihan ibu-ibu ini? Tuhan tahu enggak kebutuhanmu? Apalagi kalau kita didapati menjadi orang yang mencintai Tuhan. Makanya kita setiap ibadah di tempat ini, nyembah Tuhan, kita beri yang terbaik sama Tuhan karena rasa cinta kita. Karena kita puji Dia, kita agungkan, kita sembah dengan nyanyian mazmur yang keluar dari hati kita. Dan Tuhan lihat, ini orang-orang yang aku kasih, ini orang-orang yang aku cintai, ini orang-orang yang aku perhatikan. Bumi ini miliknya Tuhan, kita miliknya Tuhan. Kalau kita miliknya Tuhan, harusnya kita nggak boleh punya cita-cita selain cita-citanya Tuhan. Betul apa enggak? Kalau kita miliknya Tuhan, seharusnya kita nggak boleh melakukan apapun selain yang disuruh Tuhan. Tapi anehnya kita seringkali melakukan apa yang tidak disuruh Tuhan. Dan waktu kita melakukan apa yang tidak disuruh Tuhan, kita ketemu masalah, kita kejedut tembok, kita ngalami kekacauan, kita kawur berantakan. Ada orang lagi sedih, susah, bangkrut, ngalami penderitaan. Tetap yang dicari siapa? Pendeta katakan apa? Berdoa dulu, bertobaton dulu. Tetap sama Tuhan kan. Padahal kalau kita miliknya Tuhan, Paulus katakan ngomong begini, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalamku yang ngontrol, yang mengendalikan. Ibu-ibu, bayangkan kalau hidup kita ini dikontrol dan dikendalikan Tuhan. Setiap langkah kita, setiap langkahku dipimpin oleh Tuhan, terus dan kasih-Nya menuntun, terus tetap tenang teduh setiap langkahku, ku tahu
miliknya Tuhan. Bayangin ya, kita akan melalui hari demi hari kan, step by step. Setiap langkah kita dipimpin Tuhan. Hari ini dipimpin Tuhan, besok dipimpin Tuhan. Harusnya dari muda dipimpin Tuhan. Harusnya dari masa muda. Tapi kan dulu mudanya banyak yang gak bertobat kan, bertobat setengah tua kebanyakan ya kan. Ya ada yang dari muda. Tapi setelah kita bertobat, ngalami kelahiran baru kan, kita harus dipimpin oleh Tuhan harusnya. Karena hidupku bukan aku lagi, hidupku miliknya Kristus kok. Hari ini dipimpin Tuhan, besok dipimpin Tuhan, nanti dipimpin Tuhan, terus-terusan. Tadi dikatakan, ke tempat tinggi aku diantarnya. Naik terus nih, step by step. Dipromosi, diberkati, dipakai Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Kira-kira hidup kita stres, sedih, kacau apa enggak? Enggak bakalan. Kita akan bahagia terus kok. Kita bisa enjoy, relax kok. Kita kan pingin hidup bahagia kan, mau akhiri hidup kita dengan bahagia kan, enjoy kan. Tapi selama ini kalau kita memberi hidup dipimpin oleh daging kita, keinginan kita terseok, kita tersandung, kita jatuh, mukanya jadi sedih, konflik terus, ribut terus. Kenapa? Karena kita dipimpin oleh mau kita sendiri. Orang Kristen harus dipimpin oleh Roh Kudus. Orang Kristen harus dipimpin oleh Tuhan, supaya kita berada di posisi yang Tuhan tempatkan. Ke tempat tinggi aku diantarkan, di mana ada promosi, ada berkat, ada kelimpahan, ada damai sejahtera, ada pengaruh, ada urapan, ada hikmat. Amin. Tidak akan menderita, enjoy, relax. Tapi kalau dipimpin daging, kau akan diseret jatuh dalam dosa. Kalau dipimpin daging, mukanya sedih semuanya, bermuram durja, sumpek semuanya, suruh nyanyi bengong aja. Apa ini? Ya apa pusing aku. Terus ditanyain, gimana kondisimu? Mumet, nggak kelar-kelar iki. Gimana ini? Bayangin kalau kita hidupnya seperti itu. Jadi berkat apa enggak? Padahal kita harus berbahagia setiap hari. Ku berbahagia, yakin teguh. Berbahagia sambil senyum. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru. Kalau berbahagia senyum enggak? Senyum. Bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Katakan, saya miliknya Tuhan, dijagain Tuhan, diproteksi Tuhan, diberkatin Tuhan. Amin. Kita ini miliknya Tuhan. Sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkan di atas sungai-sungai. Perhatikan ayat ketiganya. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat kudus? Orang yang bersih tangannya. Katakan, tangan kita dikuduskan, disucikan oleh Tuhan. Tidak boleh nuduh orang lain. Tidak boleh nuduh orang lain. Tidak boleh menghakimin orang lain. Tidak boleh nyakitin orang lain, apalagi gambar orang lain. Tapi untuk memberkati. Tanganku, dua orang sakit akan mengalami kesembuhan. Dari tanganku banyak orang akan aku berkati, diberkati, diberi makan. Kira-kira hidupmu enjoy enggak? Ini tangan diurapin Tuhan, ini tangan dikuduskan, ini tangan disucikan. Dari tangan kita akan banyak orang yang susah diberkati. Ada banyak orang sakit, kita doakan dia akan mengalami kesembuhan. Karena Alkitab katakan
Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan tumpang tangan atas orang sakit, dan orang sakit akan mengalami kesembuhan dari tangan ibu-ibu ini loh. Amin. Katakan tanganku, tangan orang diberkati, tangan orang diurapi. Ini dikuduskan oleh darah Yesus loh ya. Oke. Dan murni hatinya. Orang yang murni hatinya itu tulus. Apa yang di mulut itulah yang di hati. Jangan orang, ibu nih kasih minum. Kasih minum. Nih ambil minum. Udah ambil, kasih aja, kasih. Murni hatinya. Itu bahasa kerennya punya integritas. Orang tidak boleh munafik. Kalau A dikatakan A, kalau B dikatakan B. Hati kita harus benar di hadapan Tuhan. Ibu-ibu bisa datang ibadah seperti ini kelihatan baik semuanya, tapi kalau hatimu busuk, Tuhan lihat nggak? Ya, hati ini harus benar dulu. Tidak boleh menyimpan sesuatu yang jahat, yang busuk. Murni hatinya artinya hatimu dikuduskan oleh darah Yesus, disucikan, diisi oleh firman, tidak menyimpan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kesel, jengkel, sakit hati, kecewa, luka batin, tidak boleh. Karena itu membuat hatimu kotor. Orang itu ingin lihat hatinya kotor atau bersih, akan ketahuan kalau diperhatikan dari kata-katanya. Sebab apa yang tersimpan di dalam hati akan memancar keluar lewat perkataan. Kitab Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sana akan terpancar kehidupan. Orang ingin tahu, perhatikan aja orang itu ngomong apa, sikapnya seperti apa, kelakuannya seperti apa. Itulah yang mencerminkan yang di dalam hatinya. Karena apa yang di dalam hati akan mengalir keluar lewat perkataan, sikap dan tindakan. Amin. Bapak Ibu nggak bisa lagi menipu Tuhan. Engkau bisa menipu tetanggamu, engkau bisa menipu saya, tapi engkau nggak bisa menipu Tuhan. Dan percuma kalau datang ibadah kalau hati kita busuk, bejat dan jahat. Kita pingin hati kita ini murni, semakin hari semakin diubahkan, semakin diberkati, semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Hatiku harus bersih dari semua pencemaran. Tuhan senang dengan orang yang hatinya murni. Nah, ibu-ibu datang ibadah seperti ini karena pingin kenal Tuhan kan, pingin ngerti kebenaran kan, pingin diberkatin Tuhan, pingin ngalami Tuhan, memberi hidup sepenuhnya sama Tuhan. Dan dimulai dengan mulai mengkoreksi diri kita. Kebanyakan kita lebih suka ngelihat kelemahan orang lain daripada ngelihat kelemahan diri kita sendiri. Betul apa enggak? Lebih baik kita sering ngomongin kelemahan orang lain daripada ngomongin kelemahan diri sendiri. Banyak ada pepatah itu, semut di seberang lautan yang udah dilindas truk kelihatan padahal gepeng, tapi ada gajah bengkak karena masuk angin di depan mata kita nggak kelihatan. Firman ini akan membersihkan yang di dalam kita. Waktu dengerin khotbah saya ini, khotbah saya kan cenderung keras ya. Biasanya ibu-ibu dengerin khotbah yang lembut-lembut kan. Dengerin khotbah saya keras, merubah yang di dalam tuh. Firman ini jadi cerminan. Kalau tidak ada yang benar, kalau masih ada yang salah, diberesin yang di dalam hati ini, supaya memancar hidup kita ini benar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Do you mudeng or not ini? Ngerti apa ora? Ngerti apa boten ibu-ibu? Yes, mantap. Perhatikan, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, orangnya tulus murni, tidak punya intrik di dalamnya, nggak punya tipu muslihat, nggak suka ngakalin orang, apa adanya, murni. Orang kayak begini orang yang disenengin Tuhan. Terus, dan tidak pernah bersumpah palsu. A dibilang A, B dibilang B. Dosa dikatakan dosa,
Benar dikatakan benar. Orang Kristen tidak boleh hidup abu-abu. Di area abu-abu artinya kompromi dengan dosa. Itu berasal dari iblis. Kalau salah, yang aku salah, bertobat, kelar gitu. Nggak usah pelintat-pelintut gitu loh. Ada orang itu kadang suka mulutnya itu muter dulu tuh, nutupin kesalahannya. Ini rata-rata kita ini kan nggak suka ditegur kan, bener nggak? Kalian ini suka ditegur apa tidak, ibu-ibu? Oh, suka tegur, puji Tuhan. Biasanya ibu-ibu itu kalau suruh minta maaf kan susah kan, muter dulu, ngalor ngidul, cari pembenaran dia. Oh enggak, aku begini, aku nggak seperti yang kamu katakan. Oh enggak, pokoknya ada. Itu pelintat-pelintut. Kita kalau punya kesalahan, oh iya loh aku salah, aku mau berubah. Saul ditegur, pelintat-pelintut tuh muter-muter. Oh iya, rakyatku udah berserak-serak, dia udah ketakutan ya, setah ini. Ditegur, akhirnya ditolak Tuhan. Tapi Daud waktu ditegur, apa yang terjadi? Dia nangis sama Tuhan, berubah. Itu loh orang yang punya hati yang lembut. Hati yang lembut itu bukan ngomongnya kelemar-kelemar. Nggih Bu, monggo is maju ya Bu, maju tak gentar ya, maju dalam Kristus. Mari. Lemah lembut tidak seperti itu. Lemah lembut itu waktu Bapak Ibu salah, engkau tahu itu salah, tidak berkenan di hadapan Tuhan, bertobat. Mau ditegur, mau dinasihatin, mau dididik. Katakan amin. Ini buat saya. Ini firman buat saya kan. Keren banget. Nanti kalau bikin salah, ditegur siapapun, senyum ya, terima kasih ya. Jangan langsung melotot. Ya apa lo? Anak kemarin sore lo. Nggak boleh seperti itu. Karena Tuhan mau bawa kita diubah step by step, semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kita akan dihantarnya ke tempat tinggi sampai ke rumah Bapa yang kekal, didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya pingin kalau nanti saya dipanggil Tuhan, saya ketemu Tuhan, ini loh hamba yang aku berkenan kepada, ini loh hamba yang aku kasih. Jangan seperti kita Matius, aku udah bikin ini, aku udah bikin itu, nyangkau dari hadapanku karena aku tidak mengenal engkau. Kenapa nggak dikenal Tuhan? Omongannya beda, sikapnya beda, tindakannya beda. Yang dilakukan bukan kehendak Tuhan, kehendak maunya sendiri. Amin. Sekarang kita lihat lagi. Ayat yang kelima ini katakan amin. Ini berkat buat saya. Perhatikan, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Orang yang bersih hatinya, orang yang tulus, mulutnya tidak dolak-dalik, orang yang jalan ngikutin kehendak Tuhan. Orang-orang seperti ini pasti Tuhan akan hantarkan ke tempat tinggi, semakin diberkatin Tuhan. Bapak Ibu, kita ini miliknya Tuhan. Setiap hari dituntun oleh Tuhan. Hari demi hari kita dituntun Tuhan. Hari ini dituntun Tuhan, besok dituntun Tuhan, seminggu yang akan dituntun Tuhan, sebulan yang akan datang, 1 tahun yang akan datang, 10 tahun, 14 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 35, 40 tahun, 50 tahun yang akan datang, kita dipimpin Tuhan. Kira-kira kalau Tuhan yang pegang tangan kita, apa yang terjadi? Aman? Kuat? Diberkati? Tidak bingung? Bahagia terus? Terus dipimpinnya ke tempat tinggi lagi? Dipromosi nggak? Kalau dibawa ke tempat tinggi tiba-tiba, mungkin dipromosinya mungkin nggak, kan nggak ada yang jadi pejabat kan? Mungkin yang ibadah online jadi pejabat. Tiba-tiba dipromosinya ketemu dengan orang, hanya ngobrol-ngobrol biasa. Itu orang yang lagi judek, diajak ngobrol, diberkatin Tuhan. Orang yang tidak kenal Tuhan, mereka dilawat Tuhan. Powerful nggak? Pengen nggak hidup kita ini punya pengaruh? Ketemu orang di pasar, ketemu orang di restoran, ketemu orang di tempat makan, ketemu orang di kolam renang, ngobrol-ngobrol. Mereka lagi sumpek berantem dengan anaknya, diajak ngobrol, diberkati, dilawat Tuhan. Tuhan mau hidup kita seperti itu. Kalau orang berjalan bersama Tuhan,
dibawa ke tempat maha tinggi, ke tempat tinggi terus setiap hari. Artinya engkau tenang, enjoy, dipromosi, diberkati, jalan dalam anugerah. Nggak mungkin stres, bingung, kacau, pening. Nggak mungkin juga akan mikirin nanti aku tua bagaimana, siapa yang ngurusin. Jalan sama Tuhan, pasti dikirim orang-orang baik yang akan campur tangan dalam hidup. Ada jaminan masa depan ketika kita dipimpin oleh Tuhan. Amin. Tak perlu khawatir. Yang jelas suatu hari kita akan memerintah bersama Tuhan, karena kita memberi waktu. Mulai hari ini kita dipimpin oleh Tuhan, dihantar ke tempat tinggi sampai ke rumah Bapa yang kekal, memerintah bersama Yesus Kristus. Tidak pernah khawatir, tidak perlu pusing. Dan orang yang dipimpin Tuhan, saya berdoa suatu hari sampai masa tua kita nanti, tidak ada yang masuk rumah sakit dipasang selang sini, pasang selang sini, kasih oksigen, kasih, nggak ada. Kita tenang damai bersama Kristus. Amin. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kelemahan tubuh. Sekarang ada sakit, ada ngerasain sakit nggak? Ada yang sakit nggak hari ini? Nggak ada. Oh, sehat semua. Haleluya. Puji Tuhan. Beberapa hari yang lalu kita doain orang sakit, ngalami kesembuhan. Kaki saya ini kebas terus, Pak. Kebas terus. Oh. Karena saya punya gula, ya, Pak. Oh, gulanya dikurangin, tepung dikurangin, jangan makan gorengan. Nanti kita doain ya. Nggak kuat, Pak, nggak makan gorengan. Nah, itu dia. Jadi stop. Jadi kita ini kan tubuh kita ini kan bait Allah. Kita juga harus tahan. Dulu saya gemuk sekali. Berat saya dulu 90 kilo. Gemuk sekali. Gemoy. Dan tahun 2023 bulan Agustus saya pulang pelayanan dari Surabaya. Saya nggak bisa bangun. Lumpuh saya. Kaki sebelah sini lumpuh. Tangan saya kebas. Karena kegemukan. Terus saya MRI di rumah sakit Royal Mandaya. Ternyata ada pengentalan darah dan ada penyumbatan di otak saya. Sejak saat itu saya jaga pola makan saya. Sekarang kan langsing ya, agak ganteng seger ya kan. Dulu gemuk sekali, perutnya pecetotan kesana kemari. Aduh, pokoknya udah kayak celengan semar. Saya nggak makan gorengan, tapi hari ini saya gorengin pisang goreng yang enak sekali. Saya yang goreng sendiri tadi. Ada tape goreng. Boleh makan tapi seminggu sekali lah. Sejak saat itu kita kurangin tepung. Hari ini istri saya masakin bakmi lagi. Oke lah. Boleh seminggu sekali atau sebulan sekali. Saya jaga pola makan. Semua yang berminyak-minyak kurangin. Tepung kurangin. Apalagi gula. Saya tidak minum manis sama sekali sejak Agustus 2023. Tidak pernah, kecuali beli es tebu. Tapi kalau gula putih saya nggak makan sama sekali. Saya jaga pola makan. Saya intermittent fasting. Saya dari begini ini biasanya nggak makan. Dari jam 6 sore saya udah stop makan. Saya buka makan lagi jam 12. Saya udah nggak makan lagi. Biasanya makan buah, makan cemilan dikit-dikit, terus makan dan lain-lain. Nggak terlalu yang berat-berat lagi. Makan hanya sekali-sekali biasanya. Kalau banyak kerjaan bisa makan 2 kali ya kan. Kalau kita banyak keluar pelayanan dan lain sebagainya, kita makan 2 kali apalagi keluar kota. Terus jam 6 lagi stop lagi. Kita nggak makan. Baru besok jam 12 baru makan. Itu langsung turun bagus sekali. Semuanya normal. Dulu saya nggak bisa makan daging karena asam urat saya tinggi sekali, 11,5 atau 12. 11,5 asam urat saya. Saya bisa makan daging dan udah beberapa tahun terakhir ini nggak pernah sakit lagi. Seger. Jaga pola makan. Kalau kita mau umur panjang, kita harus bertanggung jawab dengan tubuh kita. Karena apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Ada hukum roh dan kehidupan. Katakan hukum roh dan kehidupan. Kalau kita mau tahu bagaimana kita memiliki umur panjang dan sehat, dimulai dengan pola makan kita. Tapi kalau hari ini semuanya kita makan tanpa kontrol, tanpa kendali, apa yang terjadi? Penyakit mendatangin kita. Jeroan, minyak-minyak, semuanya, santan dihajar, gorengan dihajar, tepung setiap hari. Karena memang makanan yang enak itu memang mendatangkan banyak penyakit. Tahu nggak Bapak Ibu? Saya sukanya apa? Saya suka sekali makanan nanas, suka sekali durian,
Suka sekali es krim. Tapi es krim kita udah gak makan hampir berapa tahun yang lalu. Dulu sekali beli durian 20 taruh di freezer. Sekarang saya bilang durian itu makannya setan, karena mendatangkan sakit penyakit. Padahal durian enak. Saya mesti kontrol diri saya. Saya suka sate kambing. Sudah lama saya tidak makan sate kambing. Saya jagain pola makan saya. Saya pingin umur panjang. Saya komitmen dengan istri saya, kita mau umur panjang sampai umur 99 tahun poin 11 bulan. Artinya saya yang harus bertanggung jawab dengan pola hidup saya. Nanti tuh pelan-pelan tuh kita kan semakin, tubuh kita semakin merosot kan, secara jasmani kan, ya kan? Karena kekuatan kita semakin melemah, karena memang ada masa tua, masa umurnya. Tapi ketika kita ini bertanggung jawab dengan tubuh kita, Tuhan juga akan berikan kasih karunia umur panjang. Karena Tuhan mau sebenarnya manusia itu umurnya 120 tahun. Katakan amin. Coba kita buka di kitab Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6. Breathe upon me, breath of God. Di Kejadian pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Tapi karena orang itu ndablek ngeyel, makanya Musa ngomong begini, kalau kamu umur 70 80 itu bonus. Karena apa? Musa ngomong sama orang yang keras kepala, ndablek tadi lu ngeyel. Tapi Tuhan maunya umur kita ini 120 tahun, seger, tidak rabun, tidak encok, tidak rematik, tidak angkris-angkrisen gitu. Sekarang kita akan lihat Musa, ketika Musa mati ya, umurnya berapa ini? Di Ulangan 34. Sekarang kita lihat di Ulangan pasal yang ke-34. Mulai ayat yang kelima. Perhatikan ya. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sanalah di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkan di satu lembah tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Ternyata Musa nggak dikubur. Kenapa? Mayatnya Musa itu sekarang ada di surga. Nanti baca di kitab Yudas, mayatnya Musa jadi rebutannya antara Lucifer dengan malaikat. Lihat ya. Musa berumur berapa? 120 tahun ketika ia mati. Digenapin nggak janjinya? Janji Tuhan tadi 120 tahun digenapi. Lihat ya, matanya belum kabur. Ini banyak yang pakai kacamata lah sekarang. Umur berapa? Belum sampai 100 tahun pada pakai kacamata semua lah. Kekuatannya belum hilang loh. Pada encok pegelinu, Pak Peter, tolong ini Pak, pegelinu. Musa matanya tidak kabur, kekuatannya tidak luntur, tidak hilang, powerful. Kalau Tuhan berjanji pasti digenapi loh. Tapi ada bagian yang harus kita kerjakan. Kan Alkitab katakan kan, fat belong to God, jangan makan lemak. Di perjanjian lama itu sudah diomongin, jangan makan lemak. Kita makan sate yang baunya harum apa? Kalau makan samcan itu ya, kalau nggak ada samcannya kan nggak enak toh. Kalau ada samcannya enak nggak? Padahal Tuhan disuruh kita jangan makan lemak miliknya Tuhan. Nek kita sering makan akhirnya kolesterol, pengentalan darah, ada yang lain-lain kan. Yang dablek kita atau apa siapa? Ya memang manusia perlu dengar firman untuk berubah ya kan. Katakan amin. Musa, zamannya Musa, dia hidup takut akan Tuhan. Dia tidak makan lemak. Dia tahu lemak itu miliknya Tuhan. Tidak heran di umurnya panjang. Kita hari ini ketika kita makan samcan, apalagi kalau Imlek, kalau babi kecap tanpa sancam rasanya nggak enak kan? Betul apa enggak? Suka soto Betawi kan? Ada jeroan-jeroannya kan paling enak kan? Jangan dimakan, itu nggak bagus ya. Yang nasi padang, siapa yang suka makan nasi padang ini pagi sore enak nggak? Ada beberapa orang yang nggak suka, tapi nasi padang itu rendangnya enak kan?
rendang itu dari opo, terus kita hajar terus, ya akhirnya kita kena sakit penyakit. Ada hukum roh, kita hidup takut akan Tuhan, kita kejar Tuhan, kita disertain Tuhan. Orang disertain Tuhan tapi diberkati. Tapi kita kan nggak mau umur pendek kan, kita mau umur panjang kan, dan tidak nyusahin orang lain kan. Saya mau pingin umur panjang, nggak nyusahin orang lain. Nanti kalau saya dipanggil Tuhan, saya nggak mau masuk rumah sakit, kita semuanya nggak mau masuk rumah sakit, kita ketemu Tuhan. Nggak perlu selang sana selang sini, ribut sana ribut sini, tapi kita enjoy ketemu Tuhan. Dimulai bertanggung jawab dengan diri kita hari ini, dan bertanggung jawab memelihara hatimu dan menguasai lidah bibirmu. Menguasai lidah bibir itu bukan hanya perkataan saja hari ini, terutama ma, katakan muakan gitu. Harus dijaga supaya kita sehat. Kalau kita jagain hati kita, pikiran kita tenang damai. Karena penyakit kebanyakan disebabkan karena pikiran juga dan gara-gara makanan juga. Tadi malam saya ngonselingin orang, atau tadi pagi saya lupa, ada orang yang tiba-tiba kolaps karena pikirannya penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kolaps, drop. Tapi ada orang yang sampai gendut sekali, bulet gitu, karena apa? Nggak bisa kontrol mulutnya. Kita mulai sekarang mau kontrol mulut kita, jasmani dan rohani. Amin. Diberkati. Bangkit berdiri sama-sama. Buka tanganmu dua-dua seperti ini ya kan. Bilang, Tuhan, jamah aku, urapi aku, sentuh aku dengan hadirat sekarang. Fokus sama Tuhan, jangan lihat saya. Tutup matamu dan fokus sama Tuhan. Di hadiratnya, saya berdoa dalam nama Yesus. Setiap orang dalam ruangan ini, setiap orang dalam ruangan ini, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat urapan-Mu. Proteksi, jagain, lindungi dengan kekuatan dari tempat-tempat tinggi. Pimpin terus kami dan berkat-Mu yang tidak berkesudahan memenuhi hidup kami. Tuhan, berkati kami semuanya. Sebelum ibadah selesai ini kami mau berikan persembahan. Ajarin kami memberi yang terbaik Tuhan. Ajarin kami memberi yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama. Angkat tanganmu dua-dua. Pulanglah bawa berkat ini. Kemana kamu melangkah, kemana kamu mau pergi, diberkatin Tuhan. Sehat tubuhmu, umur panjang, damai sejahtera, anak cucumu diberkati, suamimu diberkati, pekerjaanmu diberkati. Tidak ada satupun yang hilang daripadamu, justru dilipat gandakan oleh Tuhan. Sepanjang tahun ini Tuhan sertain hidupmu dan promosi tinggikan dalam anugerah kemurahan Tuhan. Anugerah dari Yesus Kristus, kasih karunia melimpah-limpah, penyertaan dari Roh Kudus, kemurahan dari Allah Bapa, tangan yang kuat menopang hidupmu hari ini sampai Maranatha. Yang diberkatin Tuhan, katakan amin dalam nama Yesus. Amin. God bless you.